Pertama kali nih Iya. diundang TV. Kemarin memang belum bisa, saya belum sanggup untuk apa. Iya. Tadi juga nggak banyak ngomongnya. Jadi prinsipnya dari bagaimana kan saya bagian dari publik yang harus sharing juga lah. Hal terberatnya apa sih mungkin Mas Ikang? Hal terberatnya mungkin apa Mas Oh, Ikang? ini jelas kalau kita hidup 38 tahun bersama-sama, soulmate kita pergi duluan, itu sangat amat berat ya, dalam hidup saya. Hal yang paling saya takutkan terjadi. Tapi ya karena kita terus mencari tahu melalui, karena ini yang bisa menjawab hanya iman aja sih sebenarnya. Kita nggak bisa ngerti kenapa ini terjadi. Jadi kalau berjalannya dengan waktu dan keimanan kita jadi lebih baik, kita bisa paham kenapa ini yang terbaik. Penguatnya sendiri Mas Iya, Ikang sekarang sendiri karena istri saya banyak melakukan kebaikan buat keluarganya, buat orang lain, pedulinya luar biasa. Ya, buat UMKM, dia benar-benar pegiat sosial, syariah sama apa itu namanya ibu halal ya. Muridnya juga banyak, dia mengajar, dia belajar juga. Itu yang membuat saya yang meringankan gitu. Amalnya sangat amat banyak, insya Allah Allah terima itu. Amin. Itu aja pasti. Amin. Ya Allah terima. Amin. Iya, Mas Ikang besok juga berkenan dengan hari lahir almarhum. Seperti apa mungkin Mas? Ya, tadinya biasanya kita makan-makan. Sekarang saya nggak tahu nih. Doa aja terus. Satu-satunya yang bisa membuat saya bisa agak enak ringan tuh ngaji. Kayak dijawab melalui ayat-ayat gitu. Enggak, saya juga nggak tahu Mbak. Nggak bisa ngerti saya juga. Saya manusia biasa. Yang secara emosional tuh ya 38 tahun kayaknya sebentar. Tapi saya bersyukur sama Allah, saya bisa jadi suaminya. Hal yang terindah ya, hal yang paling berharga yang saya punya adalah anak dan istri ya. Istri itu utama ya. Sempat gak mau nyanyi lagi tadi? Iya, maksudnya nggak mau ngapa-ngapain juga, nggak tahu kita mau ngapain. Hari ini juga saya juga nggak tahu, karena saya pikir ya saya punya komitmen. Kemarin juga saya nyanyi, saya punya komitmen kan, udah. Dan saya juga profesional di situ, dan itu pekerjaan saya. Dan Marisa juga seneng kalau lihat saya nyanyi, dan itu juga satu tahap ke depan saya komit supaya saya bisa kuat kan, karena nggak ada yang bisa nolong kecuali saya sendiri ya, sama Allah tentu. Dan itu kegiatan yang sangat positif. Aku lakukan alhamdulillah baik. Untuk memperingati hari pulang ya tetap aja lagi. Ya begitulah nanti waktu berjalan sampai hari kita paham bener kenapa sih harus sekarang. Nanti biasanya terjawab itu. Dia meninggal dalam husnul khotimah yang terbaik kondisi dia. Itu semua kebaikan dia tuh terlihat ya semuanya. Kita praktis gak ngapa-ngapain semuanya. Orang-orang yang merasa pernah dia bantu kita. Jadi pada saat itu yang karena kan sebaik-baik orangnya adalah bermanfaat buat orang lain, dan dia itu luar biasa manfaatnya. Saya tahu pekerjaan dia dan apa yang dia lakukan, tapi saya nggak tahu apa yang dampaknya sedemikian besar. Sampai seminggu juga masih kerasa banget, itu ribuan orang yang datang sampai ke makamnya, dimudahkan pemakamannya. Sampai tukang galinya aja bilang, Pak, kita tuh cepet ngegalinya, Pak, kayak gitu-gitu aja. Itu yang membuat saya, makanya pemahaman ini hanya bisa terjadi melalui penambahan keimanan saya gitu. Baru saya bisa benar-benar saya terima. Tapi dari bagaimanapun kemarin yang bisa saya lakukan yang terbaik adalah hadir dan juga melakukan sesuatu yang terbaik buat istri saya pada hari-hari terakhirnya ya. Pemakamannya saya antarkan di ke liang kuburnya. Saya bacakan azan. Saya ikhlaskan, saya bilang ridho ya Allah. Aku rasa itu yang pintu dia untuk bisa berjalan ke depannya supaya lebih
lancar ya. Iya. Berkenaan besok di hari ulang tahun almarhum, mungkin akan datang ke tempat resto Oh iya, dari saya rasa. ke- Kalau ke makam kita rutin, walaupun saya tahu itu jasadnya aja di sana. Kalau doa ngobrol bisa di mana aja. Seperti yang kita ketahui kan, orang kalau meninggal tuh bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Yang jadi kurang fair gitu kayaknya kelihatannya. Tapi ya, ya itu yang membuat kita juga melakukan yang terbaik buat dia. Oh, kemarin terlihat tegar saat panggung. Itu Iya. seperti apa sih? Ya karena yang tadi saya udah ngomong sama teman-teman juga kan, pertama profesionalisme saya di situ dan saya udah punya ikatan kontrak kan. Dan itu pekerjaan saya dan istri saya paling seneng kalau lihat saya nyanyi. Kita ketertarikan kita kan di situ pertama. Dia bintang film, saya penyanyi rock. Jadi saya ngerasa oh dia ada. Dan di situ juga saya nggak mau sia-siakan waktu saya menghibur orang itu juga karena insya Allah amal ya, jadi amal karena niat kita bukan untuk sombong-sombongan di situ. Selain itu pekerjaan kita untuk menyenangkan orang lain juga. Dan saya minta doa sama ribuan orang itu. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan aku di tempatnya Niki show juga aku minta itu. Dan orang mendoakan menjiwa. Ngirim Al-Fatihah. Orang tulus gitu kelihatannya. Di situ saya melihat istri saya orang baik banget gitu. Mas, termasuk dengan barang-barangnya almarhum yang begitu banyak. Tersebut kan mereka yang ngerokok kan panas juga kan. Dia nggak panas. Iya. Hati-hati. Udah. Kang mungkin kan banyak peninggalan barang-barang dari almarhum juga itu sedikit mengobati kerinduan gak sih Kang? Iya, sampai kamar saya tuh dominan ya. Ya, biasanya kan kamu kok punya istri begitu ya. Apalagi dia bekerja dimanapun. Rumah tuh bener-bener rumah dia lah. Dia kerja di setiap sudut rumah tuh buat kerja dia. Dia baca, terima tamu, dia bikin vlog dan sebagainya. Jadi ya sekarang masih keep it that way. Dan insya Allah saya akan berencana dan memastikan dia tetap ada di sini. Cuman fisiknya aja nggak ada. Tapi dia akan tetap bersama saya. Saya nggak akan melupakannya. Kalau untuk barang-barangnya sendiri mungkin ada rencana untuk bagian Kalau ada manfaat didonasi. buat orang lain, saya akan bicara sama, ya kan? Iya. Beberapa udah kita. Kalau ada manfaat buat orang kan lebih, apalagi orang-orang yang dia ketahui dan dia cintai juga. Saya rasa itu teknis ya, beberapa kita simpan, beberapa yang masih bermanfaat buat orang yang hidup yang kita lakukan. Kebiasaan almarhum yang bisa dilakuin di rumah apa aja sih? Ya? Kebiasaan almarhum Yang paling dirindukan Waduh, Mas. dia itu super aktif ya. Dan untung ya saya mendukungnya sepenuh hati. Dan aku punya kebanggaan punya istri seperti itu. Dia menjaga martabat suami, rumah tangga, tapi di luar dia perform. Dan dia layak. Dia layak untuk mendapatkan dukungan dan dicintai seperti itu. Karena dia mampu. Om, ternyata ada saat itu pas nanya-nanya sama teman-teman, ternyata beliau tuh pendidikannya Wah iya. seperti apa? Kalau di mata Jadi kalau bicara ajar mengajar dia udah sampai sebentar lagi profesor. Teman-temannya sih udah bilang ya itu hanya bicara proses saja. Kalau dia nulis tuh benar-benar perfect ya. Jurnal dan sebagainya itu hanya aturannya aja gitu kan biasa. Tapi kalau kualifikasinya kata teman-teman sih udah luar biasa dia. S2-nya ada S3-nya kan jadi IPB, S2-nya 5. Jadi emang dia suka ilmu ya, jadi kadang-kadang ilmunya juga nggak linear ya. Tapi terakhir mencari ilmu yang linear itu ya di manajemen syariah ya. Itu halal. Jadi itu tuh bermanfaat buat keluarga kita kan. Jadi ya dia expertnya lah di situ. Dan muridnya luar biasa banget, banyak banget dari Sabang sampai Merauke, terakhir dari teman-teman dari Papua muridnya tuh
yang benar-benar dia kalau dia menjalankan tugas dia untuk tesis gitu, dia benar-benar mengupgrade kemampuan mahasiswanya jadi benar-benar layak untuk jadi sarjana S1, S2, S3 gitu loh. Dari hati bener, jadi bukan hanya bekerja aja tapi bener-bener sampai dia ke rumah ya kan, nelfon lagi, zoom lagi ke rumah lagi, sampai kayak begitu. Ya aku rasa juga kecapean juga, tapi capeknya dia kan bermanfaat ya. Bermanfaat. Iya. Gitu. Yang kerasa tuh ya sampai hari ini tuh masih orang berdatangan, orang merespon, media sosial juga masih menceritakan kebaikan-kebaikan. Nah, itu kan luar biasa ya. Itu sebaik-baiknya manusia lah seperti itu. Iya. Saya belum tentu seperti itu. Saya berdoa ya Allah semoga aku tetap layak Amin. bisa kembali ketemu sama dia. Amin. Berarti sekarang yang menemani saya menggantikan Anak-anakku, dan aku dititipkan sama dia semuanya. Jadi iya, anak-anakku lebih strong dari saya ya. Mungkin karena emang kita saya lebih lama lah, biar gimana sama dia. Dan saya emang merasa senang sekali dan bersyukur sekali sama Allah. Hal yang terbaik yang dapat aku dalam hidupku adalah menjadi suami dia. Iya. Mas biasanya kan suka ada kegiatan yang berulang dilakukan sama almarhum dan akhirnya sampai sekarang gitu masih tetap dilakukan. Apa mungkin Mas? Kalau boleh Kita tahu. selalu bersama-sama ya sebisa mungkin ya dia. Ya, makan ya kita suka makan bareng di mana aja. Yang penting halal nih kalau dia. Iya. Harus itu. Iya, jadi kita nyoba-nyoba restoran ya. Udah gitu kegiatan-kegiatan sosial ya aku dampingin dia kan ini banyak banget itu. Iya. Dan ya itu kalau ada kegiatan-kegiatan itu ya saya selalu menyiapkan waktu, perhatian dan juga ya segala kebutuhannya untuk itu. tapi katanya Dia sempat juga suka umroh kan, terus ke Aqsa, luar negeri. Ya selama kita mampu ya, alhamdulillah sudah dilakukan walaupun mungkin belum optimal ya. Gitu. Untuk peringatan almarhum mungkin akan ada tahlilan atau seperti apa? Oh iya, Mas? kan 1, 2, 3 udah sama seminggu udah Iya. 40 hari nanti. Udah gitu 1000 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya itu sih sebenarnya lebih budaya ya, karena mengirim doa tuh bisa di mana aja, kapan aja tuh bisa lakukan. Untuk di momen ulang tahunnya seperti apa mungkin Kak? Aku belum tahu nih sama anak-anak nanti kita mau, tapi banyak-banyak doa, kirim doa pasti ya, itu yang paling utama ya. Iya. Bukan kegiatan fisiknya ya, karena fisiknya kan dia udah nggak bersama kita lagi. Tapi kebaikan yang kita lakukan itu bisa berdampak positif sama dia di sana gitu. Iya. Ya. Oke. Om kan pernah terakhir kita realityan Om dikasih kalung wortel. Ingat nggak sih Om pernah bilang ada satu jepitan yang khusus, jepitan keong kalau nggak salah. Itu masih disimpan atau seperti apa Om? Ya mungkin ya aku nggak terlalu ingat, aku jujur aja, cuman apapun yang merupakan hasil pemberian dia secara ikhlas itu kita memang selalu pendekatannya nggak berdasarkan harga barang tapi value ya. Kalau dia bikin sendiri itu luar biasa, dia istri yang sangat sibuk sekali ya, karena kesibukan dia juga dibutuhkan oleh orang lain kan hasilnya ada, tapi dia menjaga martabat ke rumah tangga itu luar biasa. Dan sempat menyiapkan makanan sup wortel Dia, itu siapa lagi yang bikin Om sup? iya, jadi hal-hal yang paling utama. Emang aku bukan tipe suami yang dimanjain, kopi dibikinin apa gitu. Masakan juga aku nggak kepengen juga dia masak tiap hari, kasihan kan. Lebih banyak manfaat kalau dia mengajar daripada suruh kerjain tugas rumah biar gitu. Banyak orang yang bisa bilang.
Tapi hal-hal yang penting merupakan kesukaan saya, keinginan saya itu diperhatiin, Mas. Jadi ridho suami itu benar-benar dia paham gitu. Kan terakhir aku bilang, aku ridho. Memang berat, aku nggak ngerti, tapi aku ridho. Aku harus ridho, aku ikhlas. Karena udah dia memberikan yang terbaik. Dan mungkin ini juga yang terbaik. Nanti akan menjawab waktu. Kenapa sih harus sekarang? Gitu. Ya. Tapi sekarang sebagian jawaban udah ada. Begitu banyak orang yang merasa kehilangan karena jasa baiknya dia ya. Itu kan tujuan hidup yang pertama tuh ya sebaik-baik umat. Ya, bermanfaat buat orang lain. Life must go on, Gitu ya, Om. teman-teman. Life terus berjalan. Life must go on. Makanya saya juga nggak bisa langsung diundang ke TV, bisa datang, saya perlu waktu. Ya, tadi juga nggak banyak ngomong deh. Baru di sini saya bisa ngomong lagi. Terima kasih Mas Ikang. Saya juga nggak Terima mau kasih banyak. mempertontonkan kelemahan, tapi memang ini amat sangat berat. Sebagian jiwa saya hilang. Iya. Mas Ikang, sedikit Aku lagi. ikhlaskan karena Engkau yang maha pemilik. Mas, perihal kisah cinta Mas Ikang yang disamakan dengan Pak Habibie dan Ibu Ainun, seperti apa mungkin Mas Ikang? Aku nggak punya niat kayak begitu-begitu. Terserah orang aja lah, buat bikin orang nyaman. Kalau mereka senang bikin ngomong apa aja. Saya juga nggak pernah bilang, wah keluarga saya paling, nggak pernah kan. Aku selalu bilang keluarga kita biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja sih kita. Ya ada lebih ada kurangnya. Tapi ya kita berusaha melakukan komunikasi yang terbaik gitu. Ya. Tapi ya cinta itu penting, makanya aku dia sama Raffi sama Irfan sayangi, cintai istri kalian selagi kita masih bersama-sama. Kadang-kadang terlalu cepat waktu, begitu nggak ada shock. Ya aku ngerasa aku nggak kehilangan momentum itu, tapi tetap aja shock. Pasti Mas. Itu deh. Iya. Terima kasih banyak Terima kasih, Mas guys. atas ceritanya. Ya, semoga Allah balas semua kebaikan kalian. Amin.